Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo yang selalu menarik untuk disimak ya. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengikuti karya karsa daripada Mas Untung Prasetyo. Di sana kisahnya keren-keren banget teman-teman ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisah Bang Pian yang pasti keren, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan pasti dengan sabaran ya untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk saja ke dalam kisahnya. Bodoh horor on. Korban santet kolo geni. Kisah Bang Pian. Pagi itu, Prapto yang hendak berpamitan untuk kembali ke desanya menceritakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan utamanya menemui Bang Pian. Selain mimpinya yang menggambarkan sosok makhluk gaib berkekuatan besar yang sedang mengincar Bang Pian dan keluarganya, dan setelah 1 minggu dia berada di daerah Jakarta lalu membantu memperbaiki kerusakan rumah Bang Pian, akhirnya Prapto pun memilih untuk kembali ke desanya yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Makasih banyak nih Tok, lu udah ngebantuin gua banyak hal. Ya, gue jadi utang budi nih sama lu, ujar Bang Pian yang pagi itu berbincang bersama Prapto di teras rumahnya. Alah, sampean ini lo Bang, udah usah ngomong begitu. Kita ini kan sudah seperti saudara. Jadi ya sudah sewajarnya saya harus bantu sampean, balas Prapto sambil tersenyum. Tapi Bang, sebenarnya ada satu hal ini yang ingin saya sampaikan Bang, imbu Prapto sesaat setelah suasana hening. Emang ada apaan Tok? Lu kagak ada ongkos bakal balik ke Gunung Kidul? Tanya Bang Pian sambil menyeruput kopi hitam yang masih mengepulkan asap itu. Walah, bukan itu Bang. Kalau soal sangu mah Lek Bambang udah siap buat nyangoni saya, jawab Prapto yang kini membuat Bang Pian tersenyum. Terus lu mau ngomong apaan? Buruan dah lu ngomong, mumpung belum ada orang. Soalnya nih ya, bentar lagi baba gua ama Pak Lek lu bakalan sampai kemari, ujar Bang Pian sambil mengepulkan asap rokok kretek kesukaannya. Sampean ini Bang malah kayak dukun aja sih Bang. Ya ndak mungkin lah Lek Bambang kesini pagi-pagi. Soalnya pas saya berangkat tadi, dia itu sedang pergi sama bule buat nyari oleh-oleh yang akan saya bawa pulang, jawab Prapto menjelaskan. Ya kagak percaya, coba aja deh lihat. Kira-kira nih ya 10-15 menitan lagi dah. Tuh aki-aki juga pada hampir 5 hari, balas Bang Pian meyakinkan. Prapto pun tanpa ragu lagi mulai menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya di desa kala itu. Prapto yang sedang membantu mengobati salah satu sahabat baiknya merasa bingung dengan apa yang dialami oleh Mas Yanto yang merupakan teman semasa sekolah Prapto dulu. Kisah yang dialami oleh Mas Yanto ini selain bersinggungan langsung dengan sosok-sosok makhluk gaib, juga terdengar sangat memilukan. Bagaimana tidak? Sebagai seorang suami yang setia dan bertanggung jawab penuh kepada keluarganya, Mas Yanto harus mengalami luka batin yang sangat dalam akibat sebuah pengkhianatan dan juga sandiwara dari pihak keluarga istrinya, sehingga dia harus berpisah dengan anak semata wayangnya yang sudah duduk di bangku sekolah menengah. Di tengah hancurnya kehidupan keluarganya itu, Mas Yanto juga harus melawan santet kolo geni yang membuatnya hampir kehilangan nyawa dan harus terbaring lemah dengan rasa sakit luar biasa selama beberapa waktu.
Prapto melanjutkan ceritanya dengan raut wajah yang penuh beban, seolah mengingat kembali penderitaan sahabatnya itu. Kehidupan yang pada awalnya berjalan dengan tenang bagi Mas Yanto berubah drastis ketika konflik dengan keluarga istrinya mulai muncul. Ketegangan yang berkepanjangan akhirnya memuncak dengan perpisahan yang tidak hanya merenggut kebahagiaan rumah tangganya, tetapi juga harus memisahkan Mas Yanto dari anak yang sangat ia cintai. Dalam kondisi mental yang terpukul, cobaan baru datang menghampiri Mas Yanto. Mas Yanto mulai merasakan gejala aneh. Badannya lemas tanpa sebab disertai rasa panas yang membakar dari dalam tubuhnya, terutama di area dada dan perut. Tidak hanya itu, setiap malam ia sering mendengar bisikan-bisikan misterius diikuti dengan bayangan hitam yang seolah mengintai dari sudut-sudut gelap rumahnya. Pada awalnya dia berpikir jika itu hanyalah halusinasi akibat stres, namun rasa sakit yang dirasakannya semakin tidak tertahankan. Setelah meminta bantuan seorang yang memiliki pengetahuan spiritual, Mas Yanto diberitahukan bahwa ia sudah menjadi korban dari santet kologeni, sebuah ilmu hitam yang sangat berbahaya. Santet jenis ini dikenal karena kekuatannya yang membakar tubuh korban dari dalam dan seringkali meninggalkan penderitaan fisik serta mental yang mendalam pada korbannya. Orang yang membantu Mas Yanto tersebut menyarankan agar Mas Yanto segera mencari pertolongan spiritual lainnya, karena jika sampai dibiarkan, kologeni dapat mengakibatkan kematian yang sangat menyakitkan. Namun, perjuangan Mas Yanto melawan kologeni tidaklah mudah. Setiap kali ia mencoba mencari pertolongan, ia akan menghadapi gangguan-gangguan gaib yang semakin besar, seolah ada kekuatan yang ingin menghalanginya untuk sembuh. Bahkan di malam-malam tertentu, ia bermimpi didatangi oleh sosok pria berjubah hitam dengan mata merah yang menawarkan keselamatan sebagai imbalan atas pengabdian. Meski dalam keadaan lemah, Mas Yanto dengan tegas menolak tawaran itu. Ia memilih bertahan dengan segala penderitaannya daripada harus menyerah pada kegelapan. Prapto juga menjelaskan bagaimana dia akhirnya bertemu dengan Mas Yanto ketika kabar tentang penderitaannya tersebar di desa tempat tinggalnya. Sebagai seorang sahabat lama, Prapto merasa terpanggil untuk ikut membantu. Ia pun mulai mendatangi rumah Mas Yanto yang berada di kecamatan lain di Gunung Kidul. Waktu saya sampai di rumah teman saya itu, saya bertemu juga dengan teman saya yang sama-sama tinggal di desa itu, Bang. Nah, saat itu dia itu mengaku sedang membantu Mas Yanto untuk mengeluarkan benda yang sudah tertanam di tubuhnya, ujar Prapto menjelaskan. Nah, terus bagaimana? Lah bukannya lu udah biasa nanganin masalah-masalah yang kayak gituan toh? Tanya Bang Pian penasaran. Nah, setelah saya telusurin, Bang, permasalahannya itu ternyata berasal dari teman saya yang satunya lagi, Bang. Orang itu berpura-pura ngobatin Mas Yanto, padahal ternyata dia sendirilah yang mengirimi santet kepada sahabat saya itu, Bang. Gue jadi bingung nih, Tok. Coba. Lu kalau cerita yang runut, Tok, kalem aja kalem, jangan buru-buru. Terus kudu pakai tanda baca titik sama koma, ucap Bang Pian yang belum mengerti tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Prapto. Jadi begini nih, Bang. Saya itu kan punya temen yang dulunya satu sekolah sama saya waktu SMP. Nah, teman saya yang sakit ini namanya Mas Yanto, dan orang yang pura-pura ngobatin ini namanya Hendro, Bang, ujar Prapto menjelaskan. Nah, kalau begini gue udah mulai paham nih. Jadi si Yanto kan pisah nih sama istrinya, terus dikirimin guna-guna dah sama orang yang namanya si Hendro, ya kan? Bener gak? Intinya begitu kan? Balas Bang Pian dengan antusias. Betul, Bang, kurang lebihnya seperti itu garis besarnya, seru Prapto sambil menganggukkan kepalanya. Akan tetapi belum tuntas Prapto menjelaskan, tiba-tiba saja terdengar salam dari arah pintu pagar rumah Bang Pian. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Bang Pian tadi, jika sebentar lagi Baba Ali dan juga Pak Bambang akan datang ke rumahnya. Tuh kan, apa kata gua? Beneran dateng kan tuh aki-aki? Lu kagak percaya sih, Tok, ucap Bang Pian yang langsung berdiri menyambut kedatangan Baba Ali dan juga Pak Bambang.
Pagi-pagi udah pada kongko aja lu berdua, bukannya bebenah, malah pada ngobrol aja, ucap Baba Ali sambil menatap ke arah Bang Pian dan juga Prapto bergantian. Lah, beban diri, pagi-pagi udah ngider aja, kayak Kang Sayur yang pakai gerobak, balas Bang Pian yang tidak mau kalah dengan Baba Ali. Yah, bisa aja lu, ketua paguyuban demit. Dah, bikinin gua kopi sana sama teh tubruk nih, bakal Mas Bambang, pinta Baba Ali yang langsung duduk di kursi tamu tempat Bang Pian duduk sebelumnya. Ya, cerita lu bakalan bersambung di part 2 ini mah urusannya toh. Ucap Bang Pian sambil berjalan masuk rumahnya untuk membuatkan Baba Ali kopi hitam kesukaannya dan teh tubruk yang memang biasa diminum oleh Pak Bambang. Emangnya ada apaan toh? Kayaknya ada cerita seru ini, pakai segala bersambung. Udah ceritain aja, biar Baba sama Mas Bambang tahu ini cerita dari pesisir Laut Selatan. Tanya Baba Ali yang membuat Prapto tersenyum. Dah nih aki-aki mau tahu aja urusan anak muda. Mulain dah kayak wartawan koran dah, nanya-nanya dah. Celetuk Bang Pian dari dalam rumahnya. Ya, biar kata kita kagak ngerti, tapi kan kita juga ngebantu banyak ya. Bukan begitu Mas Bambang? Jelas Baba Ali yang tidak mau kalah dengan Bang Pian. Tidak lama berselang, Ardi pun datang ke rumah Bang Pian. Sahabat baik dari Bang Pian itu juga hendak berpamitan kepada Bang Pian, Baba Ali, Intan, serta Maela. Hari itu dia harus kembali ke Jawa Tengah karena Ardi masih harus mengurus surat-surat penting untuk mendaftarkan diri sebagai pengajar di salah satu pondok pesantren modern yang ada di daerah Jakarta. Nah, begitu dong Di. Kerja mah kagak kudu jauh-jauh, kesianan itu sama orang tua lu. Apalagi lu kan anak tunggal, mendingan lu cari kerja dah di mari aja, bisa sekalian ngelawatin orang tua, ujar Baba Ali yang merasa senang ketika mendengar jika Ardi akan berhenti mengajar di pesantren yang berada di daerah Jawa Tengah dan akan kembali bekerja di Jakarta. Setelah beberapa saat berbincang, Bang Pian yang tahu akan kegelisahan hati Prapto pun meminta Ardi untuk membantunya. Kala itu, Bang Pian yang tidak dapat membantu Prapto secara langsung mengusulkan agar Ardi datang ke Gunung Kidul setelah urusannya selesai. Ya gue bukannya kagak mau ini toh, tapi Pan lo tahu, gue udah banyak izin di kesatuan gue. Jadi ya mau kagak mau, gue kudu ngegantiin jadwal dinas teman-teman gue yang kemarinan udah nge-backup gue waktu gue sakit, ujar Bang Pian menjelaskan. Ya bang, gak apa-apa. Kalaupun memang Ardi juga ndak bisa, biar nanti saya sendiri aja yang nyelesain urusan ini, balas Prapto yang wajahnya terlihat berubah seketika. Emangnya ada apaan sih? Kayaknya pada serius amat lu pada. Udah kayak pejabat yang mikirin negara, sambung Baba Ali yang sebenarnya merasa penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh Prapto. Lagian lu Yan, timbang jadi centeng aja pakai bilang-bilang kesatuan segala. Gaya banget lu Pian. Ibu Baba Ali yang membuat semua orang di teras rumah Bang Pian tertawa geli. Karena tahu jika Prapto masih merasa bingung, Bang Pian pun akhirnya menceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapinya kepada Baba Ali, Pak Bambang, dan juga Ardi. Walaupun sempat bingung dengan apa yang diceritakan oleh Prapto sebelumnya, tapi Bang Pian yang telah mengetahui inti dari permasalahan itu menceritakan dengan sangat lugas. Jadi gini Di, ini kawan kita yang atuh nih lagi bingung. Soalnya yang ditolong sama yang dilawan itu sama-sama temennya. Bukan begitu saudara Prapto, ujar Bang Pian kepada Ardi dan menegaskannya kepada Prapto. Betul dan tepat sekali bang, balas Prapto sambil mengacungkan jempolnya. Wah gak habis pikir dah ya, sampai segitunya sih itu orang yang kelihatannya baik belum tentu aslinya baik. Emang dunia udah kebalik, orang-orang udah pada keblinger, seru Baba Ali menanggapi cerita dari Bang Pian. Lah iya be, terkadang kita ini tidak bisa membedakan loh mana kawan dan mana lawan, sambung Pak Bambang yang juga merasa heran dengan cerita Prapto tersebut. Memangnya Mas Prapto nggak bisa langsung memutus energi hitam itu lalu membuatkan pagar pelindung gaib buat Mas Yato? Tanya Ardi dengan wajah yang mulai terlihat sangat serius. Ya kalau itu sudah pernah aku lakukan Di, tapi temanku ini dia ngancem, katanya akan menyakiti keluargaku juga kalau aku mengganggunya, balas Prapto menjelaskan. Waduh, terus karena gitu
Lu takut tok? Tanya Bang Pian dengan wajah tegasnya. Lo bukan begitu bang. Selain dia ngancam seperti itu, sebagai teman lama, dia juga meminta saya untuk tidak ikut campur dalam urusan ini. Terus terang, saya jadi bingung bang, balas Prapto menjelaskan. Nah, kayak begini nih yang perlu dilurusin. Sebagai orang yang punya kemampuan dalam hal apapun itu, lu jangan ragu tok. Lu katakan dah yang bener itu bener dan yang salah itu salah. Yang hak kudu dibela dan yang batil kudu ditumpas. Seru Baba Ali yang membuat Prapto terdiam 1000 bahasa. Mau temen baik kek, mau saudara kek, mau siapa aja, kalau salah ya kudu dikata salah tok. Jangan dibela-bela, jangan diumbar aja. Lo kata kambing diumbar di kebun apa di lapangan rumput dia bisa nyari makan diri. Imbu Baba Ali yang membuat Ardi dan Pak Bambang tersenyum. Tuh tok, dengerin dah apa kata baba gua. Biar jelek-jelek begini mah dia muridnya Haji Belil yang paham ilmu-ilmu agama. Balas Bang Pian. Lah lu ngapa ngatain gue jelek? Suwe banget lo. Saya mengerti Mas Prapto. Kalau Mas Prapto ini sedang mengalami dilema. Di satu sisi kawan harus ditolong, dan di sisi lain teman harus dilawan. Sambung Ardi yang membuat Prapto mengangguk. Ya elah dilema, kayak makan buah si lama-lama ya, dimakan bapak mati kagak dimakan bapak kawin lagi. Balas Bang Pian yang membuat Pak Bambang dan Prapto ikut tertawa lepas. Dasar bocah geblek, demen banget tuh bercanda. Ini orang lagi pada serius, plesetan aja lu, ucap Baba Ali sambil mengayunkan peci hitamnya ke arah kepala Bang Pian. Setelah berbincang cukup lama dan hari pun semakin beranjak siang, akhirnya Ardi pun mau membantu Prapto untuk menangani permasalahan yang membuatnya bimbang itu. Sementara itu, dengan berat hati, Bang Pian memutuskan jika dia tidak dapat ikut dalam menghadapi persoalan rumit itu. Akan tetapi, Bang Pian berjanji akan membantu mereka melalui cara lain walaupun jarak antara mereka terbilang cukup jauh. Setelah menyepakati rencana itu, Prapto dan Ardi mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju ke desa tempat tinggal Prapto. Sementara Prapto mengemasi barang-barangnya, Ardi memanfaatkan waktu untuk berdiskusi lebih mendalam dengan Bang Pian. Dia ingin memastikan semua persiapan telah matang, terutama karena kasus yang akan mereka hadapi ini melibatkan tidak hanya gangguan gaib, tetapi juga konflik batin yang mendalam. Bagi Mas Yanto, Ardi faham persoalan ini lebih rumit dari sekedar melawan sosok makhluk gaib. Akan tetapi ada luka emosional dan spiritual yang harus dipulihkan. Meskipun tidak ikut bersama Ardi dan Prapto, tapi Bang Pian berjanji akan terus memantau situasi melalui ritual meditasinya. Selain itu, ia menyarankan agar mereka mendekati masalah ini dengan kelembutan dan kesabaran, mengingat kondisi Mas Yanto yang rapuh akibat tekanan fisik dan juga emosional. Ketika persiapan selesai, Prapto dan Ardi berpamitan kepada Bang Pian. Dengan hati yang berat, Bang Pian melepas kepergian mereka, namun dia yakin bahwa keputusannya untuk tetap berada di tempatnya adalah yang terbaik untuk saat ini. Dia harus menjaga keseimbangan energi di sekitarnya, terutama mengingat serangkaian peristiwa besar yang baru saja mereka alami. Di sepanjang perjalanan, Prapto dan Ardi banyak berbincang tentang strategi apa yang akan mereka gunakan. Prapto menjelaskan lebih detail tentang situasi di desanya, termasuk pola gangguan gaib yang dialami oleh Mas Yanto, hingga dia akhirnya berpisah dengan sang istri. Ardi dengan pengalaman spiritualnya yang luas mulai menyusun langkah-langkah untuk menangani ancaman tersebut dan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil tetap mengedepankan keselamatan Mas Yanto. Walau perjalanan menuju desa Prapto terasa panjang, tapi dengan menaiki bus yang menjadi primadona di daerahnya, Prapto dan Ardi dapat menikmati perjalanan mereka dengan santai dan tenang. Keesokan harinya, Prapto dan Ardi pun tiba di sebuah desa yang berada di daerah Gunung Kidul. Udara sejuk di daerah berjuluk Pegunungan Sewu itu mengingatkan Ardi pada saat kedatangan pertamanya di desa itu, ketika dia bersama Bang Pian membantu Prapto yang sedang mengalami gangguan dari makhluk-makhluk gaib. Dan setelah beristirahat sejenak, Prapto pun langsung memanaskan mesin sepeda motornya yang akan digunakannya untuk menyambangi rumah Mas Yanto.
Setelah beristirahat di rumah keluarga Prapto dan mengisi tenaga dengan makanan sederhana khas dari desanya, Prapto dan Ardi pun segera bersiap untuk melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Mas Yanto. Ardi yang merasakan energi positif dari suasana desa yang tenang, tetap waspada dan terlihat tenang meskipun terlihat damai. Tapi dia tahu bahwa di balik ketenangan ini ada ancaman yang harus segera mereka hadapi. Mesin motor tua milik Prapto berderu pelan, siap membawa mereka menempuh perjalanan melintasi jalanan sempit yang dikelilingi oleh ladang dan bukit berbatu. Udara pagi yang sejuk menyelimuti mereka, menambah semangat di tengah tugas berat yang menanti. Ardi duduk di belakang Prapto, memegang tas kecil berisikan perlengkapan spiritual yang sudah dipersiapkan sejak awal. Sepanjang perjalanan, Prapto pun kembali bercerita tentang keadaan Mas Yanto yang semakin memprihatinkan. Kabar yang ia terima sebelum kedatangannya adalah bahwa Mas Yanto tidak hanya berjuang melawan sakit fisik akibat santet, tetapi juga sedang dihantui oleh mimpi-mimpi buruk yang menguras energi dan ketenangannya. Ardi mendengarkan dengan serius. Sesekali dia memejamkan mata untuk merasakan aura di sekitar. Setelah melewati jalan berbatu yang agak sulit dilalui, mereka pun akhirnya tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran desa. Rumah itu terlihat sepi, dengan pekarangan yang dipenuhi dedaunan kering. Aroma dupa samar tercium, menandakan ada usaha dari penghuni rumah untuk melindungi diri dari gangguan gaib. Namun, Ardi dapat merasakan bahwa energi negatif masih sangat terasa kuat di tempat itu, seperti kabut hitam yang sulit ditembus. Ketika mereka mulai memasuki halaman, seorang lelaki tua yang merupakan ayah dari Mas Yanto keluar dari dalam rumah dengan langkah yang perlahan. Wajahnya terlihat lesu, mencerminkan beban berat yang sedang ditanggung oleh keluarganya. Prapto segera menghampiri lelaki parubaya tersebut dan segera memperkenalkan Ardi serta menjelaskan tujuan mereka. Dengan anggukan penuh harap, lelaki tua itu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, suasana terasa lebih suram. Mas Yanto yang terbaring lemah di atas ranjang kayu terlihat kurus kering, seperti kehilangan semangat hidup. Tatapannya kosong. Tetapi ketika dia melihat Prapto datang, ia mencoba tersenyum meski tampak sangat lemah. Ibunya duduk di sudut ruangan, memegangi tangan anak mereka yang terlihat ketakutan, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang terjadi di rumah itu. Ardi mengamati keadaan sekeliling. Dia merasakan adanya kehadiran makhluk halus yang sangat kuat yang menyatu dengan suasana rumah ini. Ia segera meminta izin untuk memeriksa lebih lanjut. Dimulai dengan membaca doa-doa pelindung dan memercikan air suci di sudut-sudut ruangan. Prapto pun membantu dengan mengikuti langkah Ardi yang sedang menetralisir energi gelap di rumah tersebut. Ardi kemudian mendekati Mas Yanto. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan apa yang sedang membelenggu tubuh dan jiwa lelaki itu. Dalam penglihatannya, dia melihat sosok makhluk hitam besar dengan mata merah menyala mendekap tubuh Mas Yanto dan menyerap energi kehidupannya. Makhluk itu tampaknya sangat kuat karena mendapatkan dukungan dari kiriman santet yang bertujuan untuk menghancurkan Mas Yanto secara perlahan. Tanpa ragu, Ardi mulai melantunkan ayat-ayat suci untuk menghilangkan energi negatif yang ada di tubuh Mas Yanto. Ia juga mengeluarkan tasbih kecilnya sambil terus membaca doa-doa dengan khusyuk untuk memohon kekuatan serta perlindungan dari Sang Maha Pencipta. Prapto yang sebelumnya telah diberikan tugas tersendiri oleh Ardi mulai memperkuat pagar gaib di rumah Mas Yanto yang bertujuan untuk mencegah datangnya energi gelap lainnya dan juga kiriman santet yang mungkin akan menyerang mereka. Dengan kemampuannya, Prapto memastikan tidak ada energi negatif yang masuk atau keluar ke tempat lain setelah ia memperkuat pagar gaib yang sebelumnya telah dibuat oleh Ardi. Mas Yanto yang sebelumnya terlihat lemah kini perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya mulai menggeliat pelan, sementara erangan yang keluar dari mulutnya seolah mencerminkan perjuangan yang sedang terjadi di dalam dirinya. Raungan makhluk gaib yang bergema di sekeliling rumah semakin nyaring.
seolah sedang berusaha melawan apa yang telah Ardi dan Prapto lakukan untuk membebaskan Mas Yanto dari cengkraman energi jahat. Ardi tetap berada di dekat Mas Yanto, memegang tasbihnya erat dan terus melafalkan doa-doa pelindung. Tangan Ardi pun bergetar hebat. Sambil terus memutar tasbihnya walau terasa berat, dia terus berusaha mengalirkan energi murni ke tubuh Mas Yanto yang akan bertarung dengan energi yang penuh kegelapan. Sementara itu, Prapto berdiri tegap di sudut ruangan, menjaga agar tidak ada energi negatif yang kembali masuk. Ia terus membaca doa-doa untuk memastikan semua celah tertutup dengan rapat. Dari tubuh Mas Yanto, sesuatu yang menyerupai bayangan hitam perlahan terangkat, berputar-putar di udara sebelum memekik keras dan meledak menjadi percikan energi kecil yang segera lenyap. Ardi merasakan hawa di ruangan itu menjadi lebih ringan, tapi ia tetap waspada. Dia tahu bahwa ancaman ini belum sepenuhnya hilang, dan bersama dengan keluarnya energi hitam dari tubuh Mas Yanto, pria muda yang sudah memiliki anak perempuan itu memuntahkan cairan kental berwarna merah yang bercampur dengan rambut yang terlihat sangat kusut itu. Ketika cairan kental berwarna merah itu keluar dari mulut Mas Yanto, aroma anyir langsung memenuhi ruangan. Rambut kusut yang bercampur dalam cairan itu tampak seperti bagian dari sebuah ritual gelap yang merupakan simbol dari kekuatan jahat yang telah lama menguasai tubuh Mas Yanto. Prapto yang berdiri di dekatnya pun langsung mundur sedikit, menahan nafas untuk menghindari bau menyengat yang menyeruak. Ardi yang masih memegang tasbihnya memusatkan pandangan pada cairan tersebut. Dia menyadari bahwa ini bukanlah sekedar mutan biasa, tapi ini adalah tanda bahwa sosok makhluk jahat yang bersarang di tubuh Mas Yanto benar-benar telah terlepas. Namun ia juga tahu bahwa sosok tersebut belum sepenuhnya hancur. Ada kemungkinan bahwa makhluk itu hanya berpindah ke tempat lain atau bahkan bersembunyi untuk kembali menyerang lagi. Dengan sigap, Prapto segera mengambil wadah kecil yang telah ia siapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia mengambil cairan dan juga rambut tersebut, kemudian menutup rapat wadah itu. Ia tahu bahwa benda ini harus segera dimusnahkan melalui ritual tertentu agar energi jahatnya tidak kembali menyebar. Setelah itu, Mas Yanto pun kembali terkulai lemas di atas tempat tidurnya. Wajahnya pucat dan tubuhnya berkeringat deras. Namun, ada sedikit perubahan yang mulai terlihat. Matanya tidak lagi tampak kosong seperti sebelumnya, dan nafasnya mulai terdengar lebih teratur. Prapto segera memberikan air putih yang telah diberkati doa kepadanya untuk membantu Mas Yanto memulihkan energi fisiknya. Ardi berdiri sejenak, merasakan suasana di ruangan itu. Energi berat yang sebelumnya begitu dominan kini telah memudar, tergantikan oleh perasaan lega yang samar. Akan tetapi, intuisi spiritualnya mengatakan bahwa mereka belum benar-benar selesai. Sambil terus melihat ke arah pintu, Ardi terus mengarahkan energinya seolah-olah menunggu sesuatu yang lain muncul. Sementara itu, di luar rumah, angin tiba-tiba berhembus dengan sangat kencang, membuat pepohonan di sekitaran desa berderak. Suara langkah kaki berat terdengar samar di kejauhan, seolah ada sesuatu yang besar dan tak kasat mata yang pergi menjauh dari tempat itu. Setelah memastikan kondisi Mas Yanto lebih stabil, Ardi kemudian meminta kepada Prapto untuk membakar gulungan rambut kusut yang keluar bersama dengan cairan kental berwarna merah yang berbau anyir itu. Dan dengan sigap, Prapto lalu membawa benda itu ke belakang rumah Mas Yanto untuk membakarnya. Sebentar lagi, teman sampean akan datang, Mas. Sepertinya dia akan sangat marah sekali pada kita, bisik Ardi kepada Prapto yang baru saja selesai membakar gulungan rambut itu. Nah, hal ini yang aku khawatirkan, Di. Aku tidak tahu harus ngomong apa sama dia, balas Prapto yang wajahnya mulai terlihat kebingungan. Tenang aja, Mas, biar nanti saya yang bicara. Sekarang lebih baik sampean jelaskan ke ibu dan bapaknya Mas Yanto jika saat ini kondisi Mas Yanto sudah membaik, dan untuk mempercepat pemulihannya, ya sebaiknya Mas Yanto juga dibawa ke dokter, Mas, balas Ardi yang tetap terlihat tenang kala itu. Ngapunten Pak De Mario, sebaiknya
Mas Yanto ini segera dibawa ke puskesmas desa supaya dia mendapatkan obat dari dokter, ujar Prapto sambil mengusap-ngusap dada Mas Yanto. Apa Yanto sudah bisa bangun, Le? Karena sudah 1 minggu ini dia tidak dapat mengangkat tubuhnya sendiri, balas Pade Mario menanyakan. Insya Allah bisa, Pade, balas Prapto dengan yakin sambil membantu Mas Yanto bangun dari tidurnya lalu duduk di dipan yang beralaskan kasur kapuk yang sudah tipis itu. Alhamdulillah, badanku sudah terasa enakan, Prap. Terima kasih yo, ucap Mas Yanto sambil menghela nafas panjangnya. Mas tenang Mas, pokoknya sampean harus sembuh karena masih banyak perawan sama janda yang sudah menunggu pesanan sampean. Balas Prapto yang membuat Mas Yanto serta ayah dan ibunya tertawa. Ya wong berdiri aja belum bisa toh, Lele, masa sudah mau mikirin calon istri, sambung ibunda Mas Yanto yang wajahnya terlihat sangat bahagia hari itu. Ya Bude, sebentar lagi juga Mas Yanto sudah bisa ke ladang untuk mencari pakan sapi. Dan pesan dariku, yang sudah berlalu biarlah berlalu, tidak usah terus difikirkan, karena masih banyak perempuan yang masih mau sama sampean dan tulus mencintai sampean, ujar Prapto lagi yang membuat Mas Yanto tersenyum. Akan tetapi, belum lama Prapto dan Mas Yanto serta kedua orang tuanya berbincang hangat disertai senda gurau. Tiba-tiba saja Ardi memberikan isyarat jika ada seseorang dengan energi besar yang kuat datang ke arah mereka. Dan benar saja, tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang usianya seumuran dengan Prapto dan juga Mas Yanto. Orang yang terlihat memiliki sorot mata tajam yang menggambarkan kemarahan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Hendro yang menjadi penyebab sakitnya Mas Yanto. Hendro yang diketahui membantu Mas Yanto untuk mengobatinya ternyata merupakan orang yang membuat Mas Yanto terbaring lemah dan hampir saja kehilangan nyawanya dengan ilmu hitam tingkat tinggi yang dimilikinya. Ketika Hendro melangkah masuk ke halaman rumah Mas Yanto, suasana yang sebelumnya hangat dan penuh canda tawa itu tiba-tiba saja berubah drastis. Energi besar yang dibawanya terasa seperti badai yang menyapu semua kedamaian di sekitar angin. Tiba-tiba saja berhenti, udara menjadi berat dan hewan-hewan di sekitar seakan merasakan bahaya memicu keheningan yang mencekam. Hendro dengan sorot matanya yang tajam dan penuh kemarahan berdiri tegak di depan pintu. Wajahnya mencerminkan perpaduan antara arogansi dan kebencian yang seolah-olah memberitahu jika ia datang untuk menuntaskan sesuatu yang belum selesai. Tubuhnya yang tegap memancarkan aura hitam pekat yang terasa menusuk hingga ke sumsum. Ardi yang telah merasakan kehadiran Hendro sebelumnya berdiri dengan tenang namun siaga. Dia menyelipkan tasbih kecil di tangannya, bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Prapto yang tadi sedang bercanda dengan Mas Yanto dan orang tuanya langsung menghentikan percakapan lalu menoleh ke arah pintu. Wajahnya yang semula ceria berubah serius, menunjukkan bahwa ia menyadari bahaya yang sedang mendekat. Hendro melangkah lebih dekat, langkahnya mantap namun penuh ancaman. Ia lalu mengangkat tangannya perlahan dan tanpa berkata apa-apa, sosok yang telah dipenuhi oleh amarah dan kebencian itu memancarkan energi hitam yang membuat pepohonan di sekitaran rumah bergetar. Mas Yanto yang masih lemah di atas tempat tidur tiba-tiba saja menggigil hebat, seolah-olah tubuhnya bereaksi terhadap energi yang telah mengenalnya sebelumnya. Ardi dengan suara tegas namun tenang kembali memperkuat perlindungan spiritual yang telah ia persiapkan bersama Prapto sebelumnya. Dia membisikkan doa, membentuk dinding energi tak kasat mata yang melingkupi rumah. Energi itu melindungi mereka semua dari serangan langsung Hendro. Namun Hendro tersenyum dingin, menyadari bahwa perlindungan itu tidak akan bertahan lama untuk melawan kekuatannya. Dia memusatkan pandangannya pada Mas Yanto yang kini kembali terkulai lemas, lalu menatap Prapto dan Ardi dengan penuh penghinaan.
Tanpa aba-aba lagi, Hendro pun lalu melancarkan serangan pertamanya. Sebuah bola energi hitam sebesar kepala manusia melesat ke arah pintu rumah, menghantam dinding perlindungan yang dibuat oleh Ardi. Ledakan besar pun terjadi, menyebabkan getaran yang membuat perabotan di rumah bergeser, namun perlindungan itu bertahan meskipun sedikit retak. Prapto yang melihat situasi semakin tegang, segera memusatkan energinya dengan tangan terkepal. Dia menciptakan lingkaran kecil berisi energi putih untuk memperkuat perlindungan pada tubuh Mas Yanto. Mereka tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga adu strategi dan penguasaan energi spiritual. Mas Yanto yang kembali merasakan hawa kematian semakin mendekat, memejamkan matanya dengan lembah. Dia terus berdoa dalam hatinya agar semua ini berakhir. Sementara itu, kedua orang tuanya hanya bisa berdiri terpaku, memeluk satu sama lain sambil gemetar. Mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi merasakan bahwa nyawa anak mereka kini sedang dipertaruhkan. Pertempuran antara kekuatan baik dan jahat itu dimulai dengan intensitas yang luar biasa. Setiap serangan Hendro meskipun kuat, tapi dapat dibalas dengan ketahanan luar biasa dari Ardi dan juga Prapto yang bersatu padu untuk melindungi Mas Yanto dan keluarganya. Hari itu menjadi saksi bisu dari perjuangan yang melibatkan tidak hanya fisik, tetapi juga keyakinan dan keberanian di tengah ancaman gelap yang tak terbayangkan. Akan tetapi, tanpa sepengetahuan Hendro, tiba-tiba saja sosok Wiratungga yang sudah berwujud golok kembar melesat dengan cepat ke arahnya. Walaupun Hendro telah memagari tubuhnya dengan segala kekuatannya, tapi dia tidak akan mengira jika ada sosok makhluk gaib yang akan menyerangnya dengan begitu hebat. Hendro yang kala itu hanya terfokus untuk menyerang perlindungan Ardi dan Prapto, sama sekali tidak menyadari kehadiran Wiratungga dalam bentuk golok kembar. Sosok makhluk gaib yang sudah bersumpah setia membantu Bang Pian itu melesat dari arah belakang dengan kecepatan luar biasa. Kehadirannya yang hampir tidak dapat terdeteksi terlihat seperti bayangan yang menyatu dengan kekuatan alam. Seketika kedua golok kembar itu menyerang Hendro dengan sinergi yang mengerikan. Salah satu golok tersebut memukul pagar energi yang mengelilingi tubuh Hendro dengan kekuatan luar biasa, menciptakan retakan besar yang seketika membuat pertahanan Hendro runtuh. Golok lainnya pun langsung menghantam tubuh Hendro dengan gelombang energi terang yang membuatnya terhuyung ke arah belakang. Hendro terkejut, matanya membelalak saat ia menyadari bahwa serangan tersebut berhasil menembus pertahanannya. Ia menggertakkan gigi, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memulihkan diri, namun Wiratungga tidak memberikannya waktu untuk bernafas. Dengan gerakan cepat, mereka melanjutkan serangan berikutnya melingkari tubuh Hendro sambil memancarkan energi terang yang membakar sisa-sisa energi hitam di sekitarnya. Raungan kemarahan terdengar dari mulut Hendro yang kini kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi itu. Ia mencoba melawan dengan memanggil makhluk gaib pelindungnya, tetapi energi yang mengikatnya terlalu kuat. Golok kembar itu menyerang dengan presisi dan kecepatan yang menciptakan serangan tanpa celah yang bahkan Hendro dengan segala ilmunya sulit untuk menghindari. Dengan mata batinnya, Ardi dan Prapto yang menyaksikan pertempuran itu segera memperkuat perlindungan di sekitar rumah. Mereka tahu bahwa meskipun Wiratungga memiliki kekuatan besar, Hendro tidak akan menyerah begitu saja. Ardi kembali melafalkan doa-doa penguat, sementara Ardi mempertebal lapisan energi yang melindungi keluarga Mas Yanto. Namun Hendro dengan segala daya dan upayanya akhirnya berhasil melepaskan diri dari salah satu serangan Wiratungga. Dengan wajah yang penuh amarah, ia melancarkan serangan balik dan dia pun berhasil menghempaskan sebuah pusaran energi hitam besar yang menghantam Wiratungga. Pukulan itu berhasil menghempaskan salah satu golok ke tanah, tapi itu hanya untuk sesaat. Dalam sekejap, golok kembar itu bangkit kembali, mengeluarkan cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Sementara itu, ada sosok lainnya yang berhasil menyelinap di belakang Hendro dan melancarkan serangan terakhir yang begitu dahsyat. Sebuah pukulan energi murni pun langsung mengenai pusat kekuatan Hendro.
Tubuh Hendro tersentak hebat dan energi hitam yang melingkupinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dia menggerak, mencoba bertahan, tetapi kekuatan gabungan Wiratungga yang berwujud golok kembar bersama sosok Kemamang Abang tidak mampu lagi dibendungnya. Pada akhirnya, tubuh Hendro terdorong ke arah belakang, terpental beberapa meter sebelum akhirnya jatuh terduduk. Dia terlihat lelah dan terluka dalam, serta energinya terkuras habis. Dengan nafas tersengal, Hendro menatap tajam ke arah Wiratungga dan juga ke Mamang Abang, dan bersama dengan itu Prapto berlari menghampirinya dan berusaha untuk mengajaknya berbicara. Edan, aku tidak pernah mengira jika kamu memiliki perewangan yang sangat sakti, Prap, ujar Hendro sambil berusaha bangkit dari duduknya. Mereka itu bukan rewanganku, Mas. Mereka itu milik temanku yang di dalam itu, balas Prapto sambil membantu Hendro berdiri dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Aku mengaku kalah, Prap, tapi tolong jangan kamu beritahu Yanto dan keluarganya soal ini semua, pinta Hendro yang sambil memegangi dadanya. Mengetahui Hendro jatuh dan terpental tanpa sebab, Pade Mario pun bergegas keluar dan hendak membantu Hendro, dan hal itu pun tentunya membuat Hendro sangat terpukul dan sangat menyesali segala perbuatannya. Loh, kamu itu kenapa, Tohen? Kok berdiri lama di pekarangan rumah, lalu tiba-tiba jatuh? Memangnya kamu diserang oleh orang yang sedang mengerjai Yanto ya? Tanya Pade Mario yang hanya tahu jika Hendro merupakan teman Yanto yang membantunya mengobati penyakit guna-guna tersebut. Iya, Pale, tapi orang itu sudah berhasil dikalahkan oleh Prapto dan juga temannya itu, balas Hendro dengan wajah tertunduk. Alhamdulillah, syukur kalau begitu. Sing penting kalian semua selamat, Leh. Dan Yanto ini juga sudah pulih kembali. Ayo masuk dulu, balas Pade Mario dengan ramahnya. Di rumah itu, udara pun kembali terasa sejuk. Hawa mencekam yang menyesakan dada pun sudah sepenuhnya menghilang. Dan ketika mendapatkan kesempatan untuk bicara, akhirnya Prapto dan Ardi pun menanyakan tentang maksud dan tujuan Hendro, sehingga ia tega menyakiti teman baiknya sendiri. Aku merasa sakit hati, Prap. Setelah lulus sekolah, aku dan Yanto ini sama-sama bekerja di daerah Temanggung. Dan di sanalah kami berdua mengenal Wuri, yang mana pada akhirnya menjadi istri dari Yanto, ujar Hendro menjelaskan. Saat itu, aku juga menyukai Wuri, tapi ternyata Wuri lebih memilih Yanto, hingga akhirnya mereka menikah, lalu pergi merantau ke daerah Sumatera. Ibu Hendro menceritakan lagi. Aku yang belum bisa melupakan Wuri, yang saat itu sudah mencari istri Yanto, akhirnya mencari guru-guru spiritual dan belajar banyak tentang ilmu-ilmu kejawen. Karena tujuanku sangat jelas, aku ingin merebut Wuri dari tangan Yanto, pungkas Hendro dengan wajah sedihnya. Aku ngerti, Mas, tapi kan sekarang Mas Yanto sama Wuri udah resmi bercerai. Lalu kenapa kamu kok masih tega nyakitinya, Mas? Tanya Prapto dengan wajah yang terlihat penuh amarah. Itu semua aku lakukan karena Yanto yang masih terus berusaha untuk kembali kepada Wuri, jawab Hendro dengan perlahan. Lalu, apakah penyebab hancurnya rumah tangga Mas Yanto itu sampean juga yang membuatnya, Mas? Tanya Ardi penasaran. Benar semuanya. Semua itu aku yang melakukannya, balas Hendro yang dengan penuh kejujuran mengakui segala kesalahannya. Aku mengirimkan guna-guna agar Wuri dan keluarganya membenci Yanto. Tapi Yanto yang masih sangat menyayangi Wuri dan juga anaknya terus berusaha mendapatkan mereka kembali dengan mencari orang pintar untuk menghilangkan guna-guna yang sudah aku kirimkan itu. Jadi mau tidak mau, aku harus menghabisinya dengan santet kologeni, ujar Hendro yang akhirnya membuka semua misteri dari sakitnya Mas Yanto. Sebaiknya sampean mengikhlaskan apa yang memang bukan menjadi milik sampean, Mas. Karena jodoh itu sudah ada yang mengatur. Mau dikejar sekuat apapun, kalau memang sampean tidak ditakdirkan berjodoh dengan orang itu, ya semua akan sia-sia, Mas, ujar Ardi yang mencoba menasehati Hendro. Iya, Mas, saya sadar, saya salah, dan saya siap untuk mendapat hukumannya, balas Hendro dengan suara pelan. Sebaiknya
Sekarang sampean bantu Mas Yanto untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya. Karena saya pikir itu lebih baik daripada sampean meminta hukuman, ucap Ardi dengan tegas. Setelah menjelaskan semua permasalahan yang terjadi dan juga mengakui semua kesalahannya, Hendro lalu mendekati Mas Yanto yang kembali terbaring karena masih merasa sangat lemas. Di saat itu juga, Hendro melepas semua ikatan santet kologeni yang masih berada di tubuh Mas Yanto, dan ketika hari mulai gelap, Mas Yanto sudah dapat kembali berbincang-bincang bersama Prapto, Ardi, dan Hendro serta kedua orang tuanya. Setelah sembuh dari semua penyakitnya, Mas Yanto yang kala itu dibantu oleh Hendro kembali mendatangi rumah mantan istrinya, dan karena Hendro telah mencabut semua guna-guna yang ditanam, Wuri menyesal telah mengusir Mas Yanto dari rumahnya. Dia pun meminta kepada Mas Yanto untuk kembali dan merajut rumah tangga yang bahagia. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bang Pian kali ini keren, pakai banget teman-teman ya. Dan seperti biasa nih ya, Bang Pian sama Baba Ali itu nggak ada habis-habisnya ya. Ribut terus kalau ketemu pokoknya. Dan di sini bagaimana akhirnya Ardi ya. Ardi yang sebelumnya ngajar di pesantren yang ada di Jawa Tengah, jadi berniat untuk mengurus kepindahannya kembali ke Jakarta untuk bisa lebih dekat dengan orang tuanya. Dan pasti akan sering berkolaborasi nih dengan Bang Pian. Makin seru aja pastinya. Baba Ali aja senang banget karena memang Ardi di sini sudah dianggap sebagai anak ya oleh Baba Ali ya. Makin keren aja. Dan dalam kisah ini bagaimana akhirnya Prapto bisa menolong temannya. Jadi kedatangan Prapto ke Jakarta tujuan utamanya memang membantu Bang Pian karena dia mendapat gambaran bahwasanya Bang Pian sedang menghadapi sesuatu masalah yang besar, tapi juga ternyata ada maksud yang lain juga, yang mana ingin meminta pertolongan kepada Bang Pian dan Ardi untuk menyelesaikan temannya yang terkena kiriman santet yang cukup dahsyat, yaitu santet kologeni. Jadi geni ini kan api teman-teman ya, dalam bahasa Jawa itu artinya api, yang mana orang yang terkena santet kologeni ini akan merasa seperti terbakar tuh dari dalam dirinya. Dan di sini alhamdulillah akhirnya walaupun Bang Pian nggak ikut hadir ya karena pekerjaan, nggak bisa ikut berangkat ke Gunung Kidul, tapi Ardi di sini ikut oleh Prapto dan di sana menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Luar biasanya. Tapi walaupun Bang Pian dia tidak ikut, tetap datang tuh Wiratungga sama Kemamang Abang untuk membantu menghancurkan Hendro, sahabat ya sekaligus teman daripada Prapto dan Yanto. Bagaimana ternyata urusan asmara. Waduh, ini kalau udah urusan asmara udah berat sih ya. Jadi dia mengirimkan santet guna-guna untuk menghancurkan rumah tangganya itu karena didorong oleh rasa sakit hati karena istri daripada Yanto itu sebenarnya Hendro juga suka. Luar biasa sekali kisahnya di sini. Terima kasih buat Mas Untung Prasetyo atas kisah yang luar biasa, dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan video dan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyaman teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.